Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tapi salam itu artinya doa. Doa itu nggak boleh teriak-teriak, tapi semangat boleh ya. Bukan teriak-teriak, tapi semangat. Yuk Kak Ari ulangin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kalau Kak Ari bilang anak soleh yang laki-laki, karena Kak Ari berdoa kalian disoleh, yang laki-laki bilang amin, langsung diam amin, dalam hati ya, gitu ya. Kalau Kak Ari bilang anak solihah yang putri, kita berada di hari Jumat dan di bulan Rabiul Akhir. Masya Allah, ini bulan yang bagus. Yuk anak solih, anak solihah. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, bersyukur kita kepada siapa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Allah. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berjalan. Masya Allah, Allah sempurna menciptakan wajah kita. Coba, siapa yang pernah bercermin? Wah. Bercermin, terus kita melihat mata kita yang ada di bagian wajah ini. Mata kita tempatnya sempurna. Sebelah kanan, sebelah kiri. Posisinya di bawah bulu mata atau alis ya. Coba kalau misalkan mau nggak anak-anak, matanya satu di sini, matanya satu di sini. Welek banget. Nah, anak-anak juga yang menyaksikan program ini, pemirsa Madani TV, kita bersyukur. Mulut juga di sini. Coba kalau mulutnya di sini. Masya Allah. Kalau makannya gimana? Tuh, makanya kita bersyukur. Siapa yang menciptakan mata? Siapa pencipta mata? Siapa pencipta hidung? Siapa pencipta mulut? Siapa pencipta telinga? Allah. Kak Ari senang banget. Suatu ketika Kak Ari diminta berkisah dengan anak-anak tunanetra. Dia nyari tempat duduk, dipersilahkan sama temannya. Lalu Kak Ari mengucapkan salam. Kak Ari nangis
Kak Ari terharu. Ternyata mereka yang nggak punya mata, maksudnya punya mata tapi nggak bisa ngelihat, mereka tenang banget. Mereka nggak ada yang gojek, mereka nggak ada yang rame. Mereka memperhatikan telinga mereka seperti itu. Lalu Kak Ari tanya, loh kenapa kalian kok nggak rame? Mereka menjawab, kami malu Kak Ari. Kami malu, Allah izinkan mata kami nggak lihat. Kami malu kalau dengerin pengajian itu rame. Telinga kami besok ditanya sama Allah, kami malu nanti nggak bisa jawab. Gitu. Sekarang kalau mau ditukar mau nggak? Diambil matanya? Yuk sekarang, sungguh-sungguh. Kak Ari di Bekasi pernah berkisah juga di anak-anak tunarungu, ya, anak-anak tunarungu, bisu dan tuli, ya, nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong. Kalau kamu, ya, subhanallah, ketika Kak Ari mulai berkisah, mereka anteng, ya, mereka masih bisa melihat, ya. Mereka memperhatikan. Terus Kak Ari nanya, kenapa kok nggak rame? Mereka menjawab, mereka malu. Kalau anggota badannya nanti ditanya sama Allah saat di hari akhir, di alam kubur, ditanya malaikat, ketika ngaji, di mana tanganmu? Lalu kita jawab mulut kita, aku anteng. Tangannya protes. Tangannya ngangkat berbicara, bohong malaikat. Tanganku rame ganggu teman. Badanku goyang-goyang. Kakiku juga. Semua bisa ngomong, kita nggak bisa berbohong. Kalau sudah di alam kubur dan di alam akhirat. Tuh. Badan kita ciptain Allah. Mata kita yang menciptakan Allah. Tangan kita. Yuk, hari ini kita akan mendengar kisah tentang amalan yang dicintai oleh Allah. Baik, anak-anak semuanya. Siapa yang tahu Allah itu lihat apa enggak? Lihat apa enggak? Yakin? Tenan? Serius? Benar? Anak-anak, ayah bunda, pemirsa Madani TV, Allah lihat apa tidak? Lihat apa tidak? Yakin? Siapa yang yakin? Betul ya? Bisa nggak ada orang, binatang, tanaman yang sembunyi yang Allah nggak lihat? Bisa? Sembunyi di dalam gua, Allah lihat nggak? Nyemplung di dasar laut, Allah lihat nggak? Terus sembunyi nyempil di langit ke-6, Allah lihat nggak? Loh, terus yang Allah nggak lihat di mana? Berarti betul kalian yang duduknya bagus Allah lihat. Yang ngobrol Allah dengar pasti. Yang main-main Allah tahu. Kalau Allah dengar, kalau Allah lihat, coba sekarang. Allah sedang memperhatikan kalian yang paling rapi siapa? Coba di hadapan Allah gimana duduknya? Yang bagus, ya. Allah lihat, Allah mendengar, pasti ya, pasti ya. Kalau bapak ibu kalian datang ke sini, lihat kalian rame, malu nggak? Malu? Bapak ibu di rumah, tapi Allah pasti melihat, ya. Allah senang sama yang duduk rapi. Yuk kita berdoa dulu.
Baru mulai kisahnya. Yuk, sikap berdoa. Yuk, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Wah, anak pinter ya, anak hebat, solih dan solihah. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Anak-anak yang pemirsa Madani TV sehat? Sehat semoga insya Allah di seluruh penjuru tanah air maupun di penjuru dunia. Anak-anak Islam semoga semuanya sehat. Masya Allah anak-anak semuanya. Hari ini kita akan mendengar kisah tentang birrul walidain. Apa itu? Birrul walidain. Apa itu? Tahu? Tahu? Yuk kalau gitu kita dengarkan. Suatu ketika ada seorang sahabat yang datang menemui Rasulullah. Dia penisirin. Penasaran, amalan apa sih yang kalau aku melakukannya Allah pasti cinta? Amalan apa ya? Amalan apa ya? Kamu tahu amalannya Allah pasti cinta? Ya. Pasti Rasulullah tahu. Aku akan ketemu Rasulullah. Dia bertemu dengan Rasulullah, sopan banget, santun banget, karena Rasulullah juga santun, sopan. Dia bicaranya lembut banget. Ya Rasulullah, Assalamualaikum. Rasul menjawab dengan senyuman. Wah, wajah Rasulullah tampan banget. Wah, iya. Wah, iya, mereka saat itu saling menyayangi karena Allah, ya. Lalu sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, amalan apa sih yang Allah itu pasti langsung cinta? Kalau aku melakukannya, aku langsung dicintain Allah, seneng banget, cintrong banget. Tahu cintrong? Apa cintrong? Cintanya strong. Strong itu kuat, cintanya kuat. Lalu Rasulullah menyampaikan satu amalan yang Allah pasti langsung cinta, langsung sayang. Yang pertama adalah sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu. Kalau sholat ditunda-tunda, Allah langsung sayang, langsung cinta apa enggak? Enggak. Contohnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah udah azan, aku enggak mau telat. Bu, Pak, aku tak pamit ya. Aku enggak mau telat. Aku tak wudu sih. Wudunya sempurna. Bismillah, airnya enggak boros. Dimatiin dulu kerannya. Tak buang neng kanan apa neng kiwa ya? Kanan apa kiri ya? Hah? Apa neng ngarep? Buang. Nggak boleh. Ya, buangnya ke kiri. Lalu sempurna sekali. Pak,
tak mangkat ya Pak. Pak Bu, Ibu, Bu Hasna tak mangkat ya Bu. Dia pamit, Masya Allah. Lalu, Masya Allah, tuh. Gak cuma Allah cinta dengan sholat tepat waktu, di masjid juga, Masya Allah, dia bagus. Di masjid gak rame, dia banyak berzikir. Nanti ketika sholat, dia tenang. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang lain main-main. Amin. Amin. Tapi dia nggak mau main-main, dia amin. Dia memohon kepada Allah, Al-Fatihahnya dikabulkan. Ya. Siapa yang pernah kalau sholat main-main? Yo. Oh. Berarti kalau main-main langsung dicinta Allah, disayang Allah, apa enggak? Enggak. Ya, yang kedua apalagi ya Rasulullah? Wah, sudah punya satu, sholat tepat waktu, bukan ditunda-tunda. Ada azan, selesai azan dipanggil sama bapak ibu, Mas, Mbak, ayo sholat, kamu sholat, sektor. Iyang kok. Siapa yang pernah kayak gitu? Diminta sholat tapi nundi-nundi. Nundu-nundu. Nondo-nondo. Nunda-nunda. Siapa yang suka nunda-nunda sholat? Wah, gak boleh ya. Nah, yang kedua Rasulullah menyampaikan yang langsung dicintain Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua yang punya ayah dan ibu. Kalau yang punya ayah aja berarti sama ayah, sama ibu doakan terus. Yang punya ibu aja sama ibu, ayah didoakan. Nah, subhanallah. Ya, kalau nggak punya dua-duanya, doain semua dan melakukan kegiatan amal soleh itu nanti akan sampai kepada orang tua kita. Nah, siapa yang tahu tempe? Siapa yang understand? Understand? Siapa yang paham? Ada anak dalam Al-Quran yang diceritakan dia itu anak durhaka. Siapa namanya? Malah udah nggak ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, siapa yang diceritakan? Anak durhaka, dipanggil bapaknya, diajak menyembah Allah. Enggak. Tak main sama teman dulu. Ayo anakku, sembahlah Allah. Enggak. Bapak tuh enggak gaul. Aku mau main sama temanku mainannya banyak, di rumah enggak banyak. Gitu. Subhanallah. Sampai akhirnya dia tenggelam. Siapa namanya? Namanya Kan'an. Siapa namanya? Kan'an. Putranya Nabi siapa? Putranya Nabi Nuh alaihi salam. Tuh, dia enggak mau diajak sama bapaknya, ngomongnya kasar, ngomongnya keras-keras. Bapak tuh! Gitu. Siapa yang jujur pernah ngomong keras sama bapak ibu? Jujur. Ada? Pemirsa Madani TV? Enggak ada ya? Enggak boleh ya? Insya Allah enggak boleh. Dalam Al-Quran kita enggak boleh bilang kita enggak boleh bilang kita enggak boleh bilang ih. Misalkan, Mas, anak soleh, amin, anak solihah, disuruh bantuin, minta tolong Mbak Zahra,
tolong bantuin bersihin, nyuci piring. Wah, Mbak Zara langsung mau. Iya, Ibu. Aku senang banget bantu Ibu. Berarti Allah yang sedang memerintahkanku. Cuci piring. Wah, Mbak Zara pinter. Lalu Mbak Hasna bantuin juga, tapi mendoakan ya. Mendoakan adiknya. Enggak ya, bantu juga menata di rak. Amit-amit disuruh. Namanya amit-amit. Amit-amit. Tolong bantu ibu ya, Nak. Ya. Amit-amit. Terus amit-amitnya jawab, bantu apa ibu? Tolong itu ada di dapur ada yang kotor, Nak. Tolong dibersihin. Aku nggak mau. Aku mau main senang sekali aku 2-3 main. Wah, siapa yang kalau disuruh minta tolong Bapak Ibu nggak mau? Ada? Enggak ya. Nah, subhanallah anak-anak, ya Allah, di antara contoh tokoh yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya atau orang tuanya adalah siapa? Yang dicintai penghuni langit. Malaikat sangat cinta sama dia? Bukan orang, bukan Rasulullah pasti ya. Ini bukan Rasul, bukan Nabi. Yuk, siapa? Uwais Al-Qarni. Nah, siapa yang tahu Uwais Al-Qarni ini sahabat atau tabi'in? Sahabat atau tabi'in? Mbak Hasna tahu, Mbak Hasna? Sayang, tahu? Sahabat atau tabi'in, Mbak? Hah? Sahabat? Yuk, siapa yang sahabat? Siapa yang setuju jawabannya sahabat? Oh, mbaknya ya. Yang di pemirsa Madinah TV, sahabat atau tabi'in? Uwais, walaupun hidupnya di zaman Rasulullah, ya, beliau mendengar Rasulullah itu berdakwah di Madinah, Uwais tapi belum pernah ketemu dengan Rasulullah. Dia pingin banget, ya Allah, aku pingin bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah. Terus lagi berdoa dipanggil sama ibunya, Uwais, bantu ibu lagi, Nak. Ibu kehausan, ibu belum bisa ngambil sendiri, Nak. Iya ibu. Amin ya Allah. Diambilkan karena ibunya nggak bisa apa-apa. Semua disiapkan sama Uwais Al-Qarni. Wah, keren banget. Sampai Rasulullah ini berpesan sama sahabatnya, kalau nanti kalian bertemu dengan jamaah haji, ya, nanti dari negeri Qarn, ya, lalu namanya Uwais, ada bekas penyakit kulit, ya, ada bekas penyakit kulit, lalu minta doanya. Wah, sahabat Abu Bakar nggak ketemu, Khalifah Abu Bakar nggak ketemu, Khalifah Umar, sampai nanti sahabat Ali dan sahabat yang lain ketemu. Sebelumnya mereka nggak ketemu, ditanya saat sama jamaah haji, wahai jamaah haji sekalian, apakah ada yang bernama Uwais di antara kalian? Ada? Uwais? Oh bukan. Iya, nggak ada. Nah lalu subhanallah Uwais mengangkat tangan lalu berdoa. Nah kenapa doanya dikabulkan sama Allah langsung? Jadi Uwais berdoa langsung dikabulin. Karena diantaranya dia berbakti sama orang tua, ya, berbakti banget. Ibunya diangkat, ya, mau ke kamar mandi,
Iya ibu, iya, iya. Iya, sakit ibu? Iya nak, agak turun sedikit. Iya, iya, sudah ibu. Iya, oh baik sekali anakku. Iya, ini memang tugasku ibu. Pelan-pelan gitu. Wahis, maafkan ibu ya nak. Tidak apa-apa ibu. Yang penting ibu senang. Yang penting ibu bahagia. Sudah ibu ditungguin, dibersihin, dicewokin. Iya, ibunya dibersihin. Dan gak pernah Uwais itu jijik. Seneng banget. Malah kalau ibunya pipis, alhamdulillah. Kalau ibunya ke belakang, alhamdulillah. Berarti bertambah, tambah amalnya. Uwais seneng banget. Begitu ibunya nyuruh, ibu minta tolong, senang banget. Alhamdulillah. Karena Uwais tahu kalau ibunya minta tolong pasti ini dari izin Allah. Berarti Allah yang secara tidak langsung ya ini memberi kesempatan Uwais untuk berbuat baik. Masya Allah. Sampai anak-anak Uwais ini membawa ibunya untuk berhaji. Digendong, ibunya tawaf 7 kali, lalu Uwais berdoa kepada ibunya, Rabbana, Rabbikfirli, wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus ibunya nanya, Uwais anakku, dari tadi ibu mendengar engkau berdoa untuk ibu saja. Ibu tidak pernah mendengar engkau berdoa untuk dirimu sendiri nak. Tuh, dia enggak berdoa untuk dirinya, tapi doa untuk ibunya terus. Lalu ibunya penasaran, kenapa nak? Jelaskan ke ibu nak. Nah, Uwais teringat, siapa yang tahu Allah bisa tersenyum apa enggak? Allah bisa marah atau tidak? Bagaimana cara membuat Allah tersenyum? Bikin Allah tersenyum kalau kita bisa bikin bapak ibu kita tersenyum. Kalau pingin Allah senang, bikin bapak ibu kita senang. Langsung. Nah, Uwais menjawab seperti itu. Nah, anak-anak, siapa yang pingin menjadi anak yang berbakti? Bikin bapak ibunya senyum, Allah langsung senyum. Pingin? Yang di pemirsa Madani TV, siap insya Allah ya. Kita menjadi anak yang salihah, siap? Karena apa? Anak yang solih itu nanti bisa membawa bapak ibunya ke surga. Ya, Masya Allah. Nah, anak solih, anak solihah. Anak-anak mijetin kaki ibu Allah suka. Bahkan orang soleh dulu itu lebih milih mijetin kaki ibunya daripada sholat. Ternyata utama mijetin kaki ibu, kaki bapak daripada sholat sunnah. Tuh. Iya. Terus memenuhi panggilan ibu, ada ulama dulu lagi ngajar ke jamaahnya dipanggil, anakku, langsung mohon maaf sama jamaahnya, dia menemui ibunya. Mau makan, dia enggak makan duluan karena takut lauknya itu diambil sama dia, padahal itu diinginkan ibunya. Dia mengutamakan ibunya. Tuh, Masya Allah. Dengar di rumahnya masuk kalajengking di situ, maka daripada nanti kalajengking itu nyengat ibunya, dia masukkan, dia rela tangannya digigit, ketika digigit diambil sama dia baru dibunuh. Begitu cintanya orang-orang soleh dulu untuk bapak ibunya. Nah, siapa yang sayang sama bapak ibu? Sayang enggak? Sayang enggak? Ibunya enggak sayang ya bu? Ibu enggak sayang sama bapak ibu? Oh sayang juga, masih anak juga kan ya?
anaknya mertua ya, Masya Allah. Nah sayang semua. Yuk kita berdoa. Rabbighfirli wali. Yuk semangat, sungguh-sungguh. Wahid, isnan, salasa. Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masya Allah. Cukup ya. Nah, Masya Allah, mulai hari ini kita udah dapat ilmu, kita nggak boleh bikin marah Bapak Ibu. Kalau marah berarti yang marah siapa? Allah. Kalau bikin Bapak Ibu senang, yang senyum siapa? Allah. Ya, kalau dipanggil, coba contoh, pura-puranya Kak Ari jadi bapak kalian. Anak-anak, dalam, iya. Anak-anak, nggak boleh suaranya lebih keras ya. Di dalam gitu. Syukur langsung begitu dipanggil Mbak Zahra mendekati ibu, "Njeh Bu," langsung. Enggak bengak-bengok. Enggak gitu ya. Enggak. Langsung menemuin Bapak Ibu bilang dalam iya. Siapa yang pernah bilang I love you sama Bapak Ibu? I love you so much forever. Together to Jannah. Siapa yang bilang kayak gitu? Siapa yang belum pernah? Siapa yang pernah bisikin? Bu, sebentar aku punya rahasia buat ibu. Apa sih nak? Sini telinganya. Ya. Bu, I love you forever. Siapa yang kayak gitu? Pernah? Belum? Masya belum. Nah, siapa yang nanti pulang mau cium Bapak Ibu? Masalah, angkat tangan. Siapa yang nanti pulang mau cium Bapak Ibu? Bapak Ibu tetangga? Salah, bukan. Bapak Ibu sendiri. Masya Allah. Lalu bisikin kalian sayang sama Bapak Ibu kalian. Anak salih. Anak solihah. Nah, alhamdulillah, Masya Allah, kita sudah masuk waktu Isya. Nah, insya Allah ceritanya, kisahnya dilanjutin. Istiqomah ya. Karena hari ini genap 1 tahun kalian ngaji di musola. Berkisah ini di musola Al-Ukhuwah ini. Siapa yang ngimamin tadi? Ustadz siapa? Pak Rauf. Itu bapaknya siapa? Hah? Bukan. Bapaknya Mas Faiz. Betul enggak? Sama aja ya. Masya Allah. Senang enggak ngaji kayak gini? Nah, insya Allah kita nanti siapa yang mau hadiah? Hah? Mana? Enggak ada. Kok nggak ada, hilang hadiahnya. Tadi ada. Yuk sini. Bawa sini Mas, tolong Mas. 5 pertanyaan. Wah, siapa yang bisa? Wah. Nah. Ditutupin. Iklan. Iklan. Siapa yang tahu? Dengerin. Kak Ari tunjuk ya, yang adabnya bagus, yang Kak Ari tunjuk. Ya, bisa angkat tangan, tapi kalau adabnya nggak bagus, nggak Kak Ari tunjuk ya. Siapa yang tahu? Tadi ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Ada 3 amalan yang dicintai sama Allah, ya. Nah, Kak Ari baru sebutkan 2. Yang satunya adalah jihad fisabilillah. Siapa yang bisa mengucapkan atau mengulangin 3 amalan yang dicintai Allah? Angkat tangan. Wah, Mas, kamu bagus Mas, adabnya Mas. Iya. Ayo, apa Mas? Situ aja. 1. Sholat apa? Sholat 5 waktu maksudnya?
tepat waktu, pinter. Terus yang kedua, betul. Terus ketiga, jihad fi sabilillah. Masya Allah, alhamdulillah, dapat hadiah, Masya Allah. Ini Mas, Masya Allah, ini Mas, ini Mas. Masya Allah, bilang apa? Belum benar. Yang pertama bilang apa dulu kalau dikasih rezeki dah sama Allah? Terus bilang apa? Betul, terus? Terus balik Mas, ya. Yang kedua, Masya Allah. Wah, siapa yang tahu? Tadi ada anak durhaka yang Kak Ari ceritakan. Diceritakan dalam Al-Quran. Dia ngomongnya kasar, nggak nurut, nggak manut. Nah, siapa yang ingat? Namanya Kan'an. Pertanyaannya, Kan'an dihukum apa sama Allah? Apa Mas? Diceburin ke laut, dilempar. Iya, maksudnya gitu ya Mas. Tapi bukan nyebur dia ya. Yang adabnya bagus, ya Mbak, kamu Mbak. Tenggelam, yang nenggelamin siapa? Nggak tahu. Betul, tenggelam, yang nenggalamin. Allah, Masya Allah, dapat hadiah. Ini Mbak. Nggak boleh ya. Masya Allah, bilang apa? Yang pertama apa? Bersyukur sama? Terus bilang apa? Bismillah. Alhamdulillah. Baru? Iya, terus? Yang ketiga, Masya Allah, Alhamdulillah. Siapa yang ingat? Tadi siapa yang tahu apa keistimewaan Uwais Al-Qarni yang sampai Rasulullah berpesan kalau ketemu dengan dia minta apa? Angkat tangan. Minta diambil doanya, Masya Allah, betul sekali Mas. Sini. Wah, Masya Allah, bilang apa? Terus? Oh iya, Alhamdulillah, tinggal 2 lagi. Siapa yang tahu? Wah, siapa yang tahu yang disebut anak enggak baik, anak durhaka? Sebutkan 4. Apa yang dilakukan oleh anak durhaka? Apa Mas? 1. Ngomong keras-keras, betul. 2. Bentak-bentak, betul. 3. Berkata kasar, tadi betul. Yang lain? Kalau dipanggil mau atau enggak? Enggak mau. Iya, terus yang keempat? Enggak mau doain orang tua. Masya Allah ini. Yuk, sekarang yang terakhir. Kak Ari pilih. Sekarang kalian doa Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Siapa yang paling banyak doanya, yang khusyuk, yang tertib, Kak Ari pilih. Nanti Kak Ari kasih hadiah. Hitungan ketiga mulai berdoa. 1, 2, 3. Yang di rumah juga ya, Masya Allah, doakan Bapak Ibu kalian. Mbak, kamu sini Mbak. Masya Allah. Ya kamu. Ya, sini. Ya, kamu. Sini. Enggak mau. Mau apa enggak? Enggak mau. Oh, ini Mbak, kasih Mbak. Kasih Mbaknya itu, ya. Nih, tolong. Mbaknya malu ya memang. Mbak siapa namanya itu? Mau enggak Mbak? Enggak mau. Yang buat yang lain aja ya. Iya. Oh, pinter banget ini, Masya Allah. Ulangin lagi. 1, 2, 3.
Wah, sampingnya Mbak Zahra, itu Mbak siapa? Mbak Zihri. Mbak Zuhro. Mbak Zahrotun. Mbak siapa namanya? Hah? Mbak Alia. Betul? Siapa? Sebelahnya Mbak Zahra itu siapa namanya? Akna, Masya Allah Mbak Akna, sini Mbak Akna. Wah, tadi doanya Masya Allah, khusyuk banget. Tadi memang Mbak Akna doa apa? Allahumma gfir lahum warhamhum. Terus? Masya Allah, sampai berkaca-kaca matanya ya, sungguh-sungguh. Ya Alhamdulillah, silakan duduk Mbak Akna, barakallah. Mbak Zahra sama Mbak Hasna minta sama Bapak Ibu aja ya. Nah, minta banyak ya. Yang lain juga ya. Mohon maaf, yang ngedapat hadiah sedih apa enggak? Sedih apa enggak? Coba, anak solih, anak solihah. Suatu ketika Rasulullah menyampaikan ada seorang sahabat yang dikatakan penghuni surga. Wih, sahabat yang lain penasaran. Ternyata amalannya adalah dia senang kalau temannya dapat hadiah. Ya, itu ciri-ciri penghuni surga. Yang nggak dapat hadiah senang apa enggak? Senang temannya dapat hadiah. Ya, insya Allah. Yuk, anak solih dan solihah. Yuk, kita cukupkan. Yuk, kita berjanji menjadi anak berbakti sama orang tua. Siap? Siap? Siap. Kita berbakti siap. Bikin orang tua tersenyum, siap. Bikin orang tua senang, siap. Enggak bikin orang tua marah, siap. Masya Allah. Yuk, kita berdoa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mohon maaf, Kak Ari pamit dulu. Boleh Kak Ari pamit? Enggak boleh. Kalau enggak boleh, Kak Ari tinggal di mana? Tidur di sini. Kalian nemenin? Pulang? Sendirian? Gelap-gelapan? Di alam kubur. Insya Allah kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.